yang ada di Aceh Tamiang, Pak. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon berikan tepuk tangan untuk Ketua Umum kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum HMI Cabang Langsa, yaitu Ketua Amiruddin. Baik, selanjutnya kami minta kata sambutan Sekretaris Jenderal PB HMI Kakanda Ejia Halimuddin. Kepada Kakanda kami persilakan. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan undangan dari teman-teman HMI Cabang Langsa. Kemarin mereka mengadakan pelantikan sehingga saya bisa hadir ke tanah Aceh ini. Nah, kemudian yang kedua tadi ini sebenarnya mau perjalanan kembali ke Medan besok pagi, nanti malam singgah di Medan, kemudian pagi kembali ke Jakarta. Jadi ketum sekarang BPD, pimpinan Bank BPD Aceh Tamiang, kemudian Kakanda Nasir yang sehari-hari bekerja sebagai harian Serambi Indonesia bekas gitu. Kemudian presidium kami lainnya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini karena persiapan saya pun kurang gitu Pak Bupati ya. Jadi iya. Kalau ngomong depan Pak Bupati agak ini. Iya. Jadi cuman rasa terima kasih Pak atas jamuan, kemudian Bapak di sini bersama perangkat, saya lihat di sini semua lengkap gitu. Ini merupakan sebuah contoh dan menyambut hari-hari HMI ini yang merupakan juga sebagai generasi emas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2001-2022 semoga bisa melaksanakan tugasnya secara baik dan sukses. Juga ada yang terlupakan, yang saya hormati Ketua KNP Aceh Tamiang. Mohon maaf tadi terlupa karena di studio. Dalam kesempatan ini juga harapan kami kehadiran HMI di Aceh Tamiang ini bukan hanya sebagai wadah pemuda-pemuda Islam dalam menyampaikan aspirasi masyarakat atau pemuda. Kita harapkan juga HMI ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang intinya untuk kebaikan masyarakat Aceh Tamiang. Di samping HMI juga sebagai kontrol sosial bagi pelaksanaan jalannya pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami yakin Adinda Ami dan seluruh jajarannya nanti bisa melaksanakan tugasnya, bisa menjadi satu wadah sebagai pengontrol jalannya pemerintah, juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan-masukan terhadap program-program yang nantinya sangat dibutuhkan masyarakat di Aceh Tamiang. Dalam kesempatan ini juga ucapan terima kasih kami kepada Pak Bupati yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik Pak Bupati untuk komunikasi yang lebih lanjut dengan adik-adik HMI yang ada di Aceh Tamiang ataupun cabang Langsa. Cocok lah adik anak lah ya. Selamat kepada anak kita Amiruddin ya, yang sudah ini HMI Kota Langsa, tapi wilayah kerjanya Aceh Timur dan Aceh Tamiang Kota Langsa 3 ya kan? Hebat dia ini Pak Iwanuddin, Ibu Depi juga. Kami udah ke Padang karena Akademi Komoditas ini nggak mau lagi. Akademi Komoditas ini kerjasama dengan IPB Bogor. IPB Bogor sepihak memutuskan kerjasama Akademi Komunitas. Tidak hanya di Tamiang, di seluruh
Yang belum negeri, dia tidak mau urus lagi. Saya datang ke Kementerian Pendidikan di Jakarta, ketemu dengan direktur lembaga namanya, orang Aceh kebetulan. Ya, saya tanya bagaimana ini kelanjutan daripada akademi komunitas. Nggak usah pikir lagi Pak, kita udah capek dengan IPB Bogor, mereka memang tidak mau melanjutkan kerjasama ini. Ya bagaimana gedung kita udah bangun, mahasiswanya ada, anggaran sudah kita siapkan. Bapak pilih salah satu politeknik yang ada di Sumatera. Dia suruh pilih Lok Sumawe, Medan, dan Padang. Karena kita politeknik di Lok Sumawe, apalagi kita kerjasama dengan politeknik yang sama. Medan juga kita sangat dekat. Yang agak spesifik ada politeknik pertanian di mana Bu? Payakumbuh, Padang. Kita udah tinggal teken MOU saja, uang udah dikasih Bapak Padlon. Ada anggaran pas. Udah ada anggarannya Pak. Sediakan uang sekian miliar. Kami datang dari Padang, tinggal di Kuala Simpang. Kami akan bangun politeknik seperti yang di Payakumbuh. Tiba-tiba COVID. Berhenti semua. Kita telepon-telepon. Pak, gimana kita mau datang? PCR lah, swab lah. Aduh, nggak mau lah kita Pak. Tapi alhamdulillah, hari ini kita Aceh Tamiang tinggal 7 ya. Yang di Pinire tinggal 7. Kita sudah turun ke level 2. Ya, Aceh sudah mulai kuning semuanya, sebentar lagi hijau. Nah ini udah mulai bisa kita jajaki kembali. Sudah bisa kita bangun komunisi kembali. Dan yang kita sayangkan, yang kita bawa kemarin ikut ke, meninggal pula beliau itu, Kepala Dinas Pendidikan kita. Beliau sangat bersemangat. Saya bawa juga, siapa yang pensiunan? Pak Dodi. Kita bawa Pak Dodi, tokoh pendidikan di Aceh Tamiang. Kita ajak ke sana. Ayo Pak, kita kerjasama. Lupakan persaingan pilkada kemarin. Saya bilang, udah selesai pilkada itu. Bawa. Ya beliau kan wakilnya Pak Hamdan. Tapi saya rangkul, ayo Pak Dodi, kita bangun Tamiang bersama-sama. Jadi nggak ada permusuhan-permusuhan, kita bangun Tamiang ini dengan kebersamaan. Mau lawan-lawan politik, selesai pilkada udah selesai itu, nggak ada lagi lawan-lawan. Sama-sama kita bangun. Ya, ini prinsipnya seperti itu. Kita buka pintu, siapapun mau ikut membangun Aceh Tamiang ini, kita akan buka pintu seluas-luasnya untuk bisa membangun Aceh Tamiang secara bersama. Jadi pertanyaannya singkat aja Pak, untuk destinasi wisata, tentang destinasi wisata kan. Tadi Bapak udah menyinggung yang namanya Ujung Tamiang. Padahal Pak di sekitar Ujung Tamiang itu masih banyak yang lain Pak kan, macam Pusung Siung gitu. Jadi ada apa enggak gitu pemerintah ini untuk membangun destinasi wisata itu di daerah sekitar itu, untuk membangun ekonomi masyarakat sekitar, terutama itu ekonomi masyarakat Pusung Kapal. Terima kasih. Bapak, 300 Gunung Pandan, ya. Jadi semua objek wisata kan kita sudah tunjukkan ke Sandiaga Uno. Ini Pak. Datang kita jumpa sama. Jumpa kita sama Sandiaga Uno. Suruh putar kita punya objek wisata itu. Nah, coba bikin unggulan-unggulan katanya. Ya. Jadi ketika kemarin kita adu di API ini, yang masuk Ujung Tanjung. Nah, Ujung Tamiang. Makanya Ujung Tamiang inilah yang kita sekarang porsir. Kita promosikan untuk bisa mendapat masuk nominasi secara nasional. Ya, karena menarik, ada ada tuntung. Nah, jadi yang begitu-begitu orang suka. Jadi kemarin saya ketemu dengan orangnya Pak Luhut yang bawa investor di Singkil. Saya tanya, kenapa dia? Apakah tidak ditawarkan di tempat-tempat lain? Wah, semua tempat kita tawarkan.
Sabang kita tawarkan, Sinabang kita tawarkan, Singkil kita tawarkan. Yang dipilih orang Arab ini justru yang Singkil, Pulau apa namanya? Pulau Banyak. Pulau Banyak. Tempat yang paling terisolir dia mau. Yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Dia mau istirahat di sana, mau bebas di sana. Dan segera itu akan dibangun. Terus saya ketemu dengan kebetulan Pak Rahmat Hidayat Pulungan ini istrinya orang Lubuk Damat. Rahmat Hidayat Pulungan namanya. Istrinya orang Lubuk Damat. Jadi saya cerita banyak dengan beliau. Cobalah Pak Bupati apa yang bisa dikembangkan dari Cetamiam ini. Tapi betul-betul unggul. Biar kita jual dengan Pak Luhut ini katanya. Ya. Nanti kita cari yang paling unggul, apa yang paling unggul untuk kita jual, kita bawa ke Pak Luhut. Karena kata Pak Rahmat Hidayat ini, kalau sudah di tangan Luhut tak ada yang tak jadi katanya. Gitu katanya. Mudoko kasih ini nggak berhasil. Alhamdulillah juga saya kepala sekolah SD Negeri Perdamaian. Jadi mungkin mengenai pendidikan, Pak, terkendalanya ketika anak kami melanjutkan kuliah UKT, kalau anak PNS tinggi kali, Pak. Apakah ada solusi? Jadi kalau anak PNS UKT-nya terlalu tinggi, Pak. Iya, apa ada solusi ya dari Bapak Bupati? Itu saja, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumlah anak juga menentukan besar kecilnya SPP. Itu memang gara-gara kalau tak berat anak, macam mana kita bikin anak? Hah? SPP berkeadilan katanya. Itu memang banyak disorot itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti pemerintah, ini ada PBHMI, ada sekjennya, masukan dari daerah. Harusnya nggak sama lah. Kayak orang Aceh sama kayak orang Jakarta tuh beda, Mas. Ya kan? Kita bisa bikin rumah 2 lantai sini harga tanahnya murah. Di Jakarta kita bikin rumah 2 lantai tanahnya aja udah 10 hektar di sini gitu loh. Jadi jangan samakan. Jadi kebijakan pemerintah pusat nih, Mas, menyamakan seluruh Indonesia itu salah. Sama ratakannya kebijakan itu. Kebijakan Jakarta, Bandung umpamanya. Bandung orang di apartemen 2 kamar, 1 kamar 2 miliar, 1,5 miliar. Sini kalau 2 kamar 300 juta aja pun nggak habis. Jangan disamain gitu loh, ya kan? Ya rumah 2 kamar sini 200 juta pun nggak habis. Kita beli apartemen di Jakarta 2 kamar 1,5 miliar, 2 miliar. Juga tergantung lokasi, ya kan? Kalau di Bekasi ya agak murah dikit. Kalau di Jakarta Pusat ya mahal dong, ya kan? Jadi jangan samakan standarnya. Mas kasih masukan dong. Mas kan sekjen. Aspirasi daerah. Nah, ini saya todong nih kan. Kalau bupati ngomong nggak dengar dia, Bu. Iya, mana peduli dia lah. Bupati banyak omong, dia bilang. Bupati itu apa sih katanya gitu. Yang luas membentang, banyak nelayan melabuh pukat. Sungguh kami sangatlah senang hari ini berjumpa adik-adik HMI bukan untuk berdebat. Ada stop lagi. Ada stop. Stop lagi bukan satu. Salah tadi kita nggak order dulu. Ini kita todong aja nih kan. Ada lagi, Bi? Satu lagi, Pak. Oke, silakan. Oh, ada 2, ada 3. Silakan. Kita tampung semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Muninggar. Saya dari Hulu Tamiang, Pak. Dan sebelumnya saya adalah ketokoh hati dari pengurus sebelumnya, dari sebelum pengurus Amiruddin dan Saudari Intan. Jadi mungkin di sini saya nggak bertanya karena yang lain mau bertanya atau curhat, saya cuman kan diskusinya kan, Pak.
Jadi mungkin saya mau kasih sedikit masukan atau permintaan, mungkin kedepannya bisa atau ada kegiatan-kegiatan dari mungkin dari bapak-bapak dinas yang lain, supaya kalau ada kegiatan apapun ikut melibatkan HMI, walaupun cabangnya itu ada di Langsa, tapi banyak juga pemuda-pemuda Tamiang yang ikut dalam organisasi HMI dan khususnya saya dari Kohati. Kami juga di sini selain ada kami ada Forhati kan Pak, itu sebagai tempat kami setelah selesai menjadi Kohati. Di sini ada Yunda Lili sebagai Ketua Forhati Aceh Tamiang. Dan setelah itu kalau tadi Bapak bilang mungkin Bupati tidak didengarkan di sana dan menitipkan itu kepada Sekjen, mungkin nanti ke depannya Ami kalau ada masalah-masalah Ami bisa didengar sama Pak Bupati. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke sana deh, ke sana dulu deh. Masukan jadi tidak ada jawaban. Ya, silakan. Berikutnya ada? Oke, terakhir ya kepada Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursalin. Saya perwakilan dari DPD 2 KNPI Aceh Tamiang. Saya ingin memberikan masukan sekaligus pertanyaan juga kepada Bapak Bupati. Saya mengutip kata-kata Bapak Bupati tadi, bicara soal menggali potensi pemuda di Aceh Tamiang. Saya rasa potensi pemuda di Aceh Tamiang sangat luar biasa, Pak. Hanya saja kesempatan yang kita kurang. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati dan Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tamiang, apapun proyek-proyek ke depan, tolong diberikan kesempatan untuk pemuda-pemudi Aceh Tamiang untuk mengelola, khususnya seperti pariwisata, ekowisata Ujung Tamiang tadi, dan proyek-proyek yang lainnya. Karena bicara soal pengelolaan sumber daya manusia, saya rasa Aceh pada khususnya, pada umumnya, permasalahannya pemerintah mengembalikan kepada sumber daya manusia tadi masih sangat rendah. Sebenarnya ada solusi. Kenapa kita tidak buat balai pelatihan semacam itu misalnya, atau pemerintah daerah khususnya memberikan kepada wadah-wadah seperti KNPI dan HMI agar mereka dapat mengelola hasil bumi di Aceh Tamiang ini, agar kesejahteraan masyarakat adil dan makmur juga tercapai ke depannya. Saya rasa pertanyaan saya satu lagi, bagaimana cara pemerintah mengakomodir pemuda-pemuda ini agar terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek ke depan, program-program pemerintah. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat jawab, karena tadi itu bukan DPR. Apa? Saya jawab sedikit ya. Sebenarnya kita udah berusaha deh. Kemarin kita minta BLK belum dapat, kita bangun SDC namanya, Skill Deployment Center. Kemarin minggu yang lalu itu kita kirim 15 orang barista ke Banda Aceh. Jadi makanya kopi Tamiang ini beda sama kopi Langsa, karena kita pakai barista. Nggak Langsa lagi kan? Jadi banyak sekali sekarang SDC ini melahirkan pemuda-pemuda. Jadi pemuda ini tidak kita batasi di mahasiswa. Kita harus bicara lingkup lebih besar. Ya, banyak sekali sekarang kita latih anak-anak melalui SDC. Di SDC ini kita latih bayang montir sepeda motor. Begitu selesai langsung kasih alatnya. Tinggal ada cari kios-kios depan rumahnya bisa buka. Servis HP. Begitu juga kita latih supaya bisa servis HP, kita kasih alatnya. Cuman memang belum bisa banyak. Sudah kita lakukan. Kemarin saya ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja, saya minta di Politeknik yang sekarang kosong itu kita buka BLK di situ. Nah, tapi itu lagi tiba-tiba COVID. Sebenarnya kita gedung sudah ada, tanahnya luas Ibu. Kita minta BLK di Aceh Tamiang supaya tidak terlalu jauh kita ke Banda Aceh.
pada prinsipnya Ibu Ida ini sudah setuju, tapi tiba-tiba terjadi COVID, banyak program-program kita yang kemarin terhambat, terkendala ya. Tapi nanti kalau ada aspirasi dari adik-adik, ini ada Pak Padlon, mungkin bisa ditampung di aspirasi. Silakan Pak jawab Pak. Jadi Mursalin, apa yang disampaikan tadi akan kami tampung. Seolah kalau memang programnya nanti ada kaitan dengan program pokok-pokok pikiran anggota dewan atau aspirasi, akan kita diskusikan program apa yang cocok. Nanti di saat pelaksanaannya pun kita bisa bersamaan. Tapi perlu diskusi yang lebih lanjut lah, program apa yang diinginkan supaya program tersebut bisa kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu Pak Bupati. Pariwisata Gunung Pandan itu sepenuhnya dikelola oleh pemuda di sana. Tepuk tangan sekali. Itu anak-anak muda di Gunung Pandan melalui BUMK, itu mereka yang urus. Kita tidak campur sedikit pun masalah. Makanya penghasilannya luar biasa sekarang. Ribuan orang setiap hari Sabtu Minggu ke sana. Jadi ini kita mau kembangkan terus. Termasuk juga yang di ujung apa yang ya? Enggak yang di sana di laut. Enggak yang itu. Hah? Pulau Rukui. Pulau Rukui juga kita kasih ke desa. Desa itu merekrut pemuda-pemuda yang di situ. Ya, jadi sudah kita mulai ini, tapi belum signifikan, belum kita expose gitu loh. Sudah anak-anak muda Sabtu Minggu udah nggak ada lagi main-main HP situ. Udah sibuk dia dengan urusan pariwisata ini, ya. Makanya pariwisata ini kan kita kembangkan terus, kita cari anggaran terus supaya pariwisata ini bisa berkembang. Nanti Tamsar juga begitu di Bengkelang. Tamsar itu luar biasa loh. Ya, ada air terjun 27 tingkat. Gak ada di Indonesia nih air terjun itu. Saya baru sampai naik ke tingkat ketiga dan keempat. Mau naik ke 27 sana, wah itu perjuangan keras. Nanti kita akan bangun yang lebih baik supaya bisa bagaimana. Kalau orang naik ke tingkat 27 ini tidak berbahaya. Nanti akan kita pikirkan caranya supaya orang bisa sampai ke yang di atas itu ada orang hutan di sana. Wah luar biasa. Indah sekali, ya Tamsar itu. Saya baru 2 kali datang ke sana ke Tamsar. Tadi itu begitu sampai jam 5, Pak Datuknya langsung bilang, Pak, dia bilang udah jam 5 Pak, nanti hujan nggak bisa pulang. Nah, makanya ini kita betuli jalannya dulu, infrastrukturnya. Nanti kalau infrastruktur sudah bagus, kita bisa jalan-jalan ke sana. Nanti pertemuannya kita bikin di Tamsar, ya. Setuju? Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Bupati Aceh Tamiang, kepada seluruh peserta, beri tepuk tangan sampean. Baik, ini juga waktu sudah sangat sore sekali. Mungkin di sini ada statement closing yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Langsa periode 2021-2022 kepada kepada Ketua Umum Amiruddin, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Mungkin sedikit closing statement dari saya terkait kegiatan ini dan harapan kami sebagai pemuda dan mahasiswa di Aceh yang berasal dari Aceh Tamiang. Semoga kedepannya pemerintah dan mahasiswa mampu bersinergi bersama membangun Aceh Tamiang ini lebih baik lagi dan tidak pernah menganggap sepele kemampuan pemuda untuk membangun daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Orang apa ini? Wisata? Lihat.
Ini perhati kami. Apa tuh? Kami lihat sana. Bang, video terus. Video. Ya, 1, 2. Himpunan Mahasiswa Islam. Yakin usaha sampai. Sekali lagi, Pak, ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Himpunan Mahasiswa Islam. Yakin usaha sampai.